Baik, Oke, Pak, sudah baik. bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang kami hormati Pak Kadep, juga Bapak Ibu Kepala Divisi. Izinkan saya mempresentasikan secara cepat. Sebenarnya pengenalan divisi sudah dilakukan sejak awal masuk ya. Tapi barangkali ini semester berapa, Bu Mawi? Kalau boleh tahu, ini mahasiswa. Semester 5, Pak. Oke, baik. Jadi kalau dulu awal masuk sudah dikenalkan ya divisi itu apa, mungkin secara cepat saja saya akan fokus ke dosen-dosen ya. Barangkali karena eh, tadi yang disampaikan adalah seperti itu. Nah ini secara umum saja mandat divisi produksi tanaman adalah pengembangan ilmu teknologi dan manajemen produksi serta penanganan pasca panen primer. Kira-kira begitu. Dan ini ruang lingkupnya barangkali nanti bisa dibaca saja. Saya akan langsung saja begitu mengenal dosennya, barangkali nanti akan mengenal kira-kira apa sih yang dikerjakan di produksi itu. Ah, baik, ini adalah CV masing-masing dosen. Jadi sebenarnya di divisi produksi ini Anda dididik, dipersiapkan untuk menjadi manajer produksi ya. Jadi manajer produksi itu berarti Anda bisa membuat perencanaan produksi. Jadi Anda akan tahu merencanakan, misalnya suatu saat ada pasar yang meminta tanaman A, tanaman B, tanaman C, itu berapa per hari di pasar produksinya. Misalnya ada tanaman A 5 kilo, tanaman B 10 kilo, tanaman C 100 kilo misalnya. Setiap hari harus Anda ngirim. Nah, Anda akan mampu nanti dididik bagaimana membuat perencanaan produksi. Nah, tentu saja sebagai manajer produksi, tentu Anda harus menguasai teknologi-teknologi terkini yang presisi mulai dari semai sampai membuat persiapan lahan, sampai nanam, melihara, panen. Nah, kira-kira seperti itu. Dan itu semuanya dilakukan secara presisi dengan teknologi yang terkini. Kira-kira itu. Jadi diharapkan setelah lulus nanti begitu masuk dari divisi ini Anda akan siap menjadi manajer produksi baik bekerja di orang maupun bisa berusaha sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah ini saya perkenalkan mungkin saya sendiri eh, sebagai kepala berdivisi. Nah saya dulu S1 S2 di IPB dan S3 di University of Florida Departemen Horticulture Science. Ini penelitiannya di nutrisi tanaman, pemupukan dan hidroponik. Ini ada invensi yang telah saya coba rakit adalah Verat. Ini eh, sekarang mungkin sudah di launching akan menjadi inovasi ya. Juga Nutrigat ini sudah di launching dengan mesin yang merek komersialnya adalah Nutripin dan Vegat ini adalah perencanaan produksi dan TAST ini kira-kira invensi yang telah kami hasilkan. Dan mungkin Anda bisa lihat ini foto saya. Yang kedua adalah Ibu Santi, Krisanti ini. Krisanti ini di kira-kira S1 di eh, IPB, S2 di Reading di Inggris dan S3 di Australia. Dan kebetulan beliau adalah ahli tanaman hias ya. Jadi tadi kalau Anda akan menjadi manajer tanaman hias, mungkin Bu Santi nanti akan banyak penelitiannya di tanaman hias. Dan kira-kira ini adalah gambarannya, mulai dari eksplorasi, identifikasi, domestikasi, produksi, regulasi pertumbuhan, dan ini adalah famili tanaman hias yang beliau tekuni. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi nanti kalau eh, akan termasuk ke arah crop management atau budidaya tanaman hias dengan Ibu Santi. Yang kedua dengan Ibu Keti. Nah, Ibu Keti itu S2, S3-nya di IPB, di agronomi juga. Dan ini mengajar di banyak mata kuliah nih, dasar agronomi mungkin pernah juga ya. Nanti ada di tanaman buah dan pembiakan vegetatif juga pasca panen kelihatannya ke sana. Nah, Ibu Keti sendiri ini kira-kira penelitiannya penggunaan edible coating ini adalah pasca panen juga pada pepaya, cabai merah, peningkatan kualitas apa namanya pasca panen buah melon dan
ada juga beberapa penelitian-penelitian yang terkait dengan eh, apa namanya jadi akhir-akhir ini gabung dengan kita meneliti vertigasi pada beberapa tanaman sayuran. Nah, terus juga ini ada Pak Iskandar Lubis, mohon dilihat ini satu agronomi, S2 juga di IPB, S3-nya di Kyoto, dengan utamanya komoditasnya padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu. Temanya bisa nanti eh, berbagai macam tentang terkait dengan budidaya multi kanopi, kapasitas sink and source, teknik budidaya optimum dan organik dan hayati. Ini ada invensinya adalah sistem informasi lahan pertanian tanaman pangan. Kemudian Ibu Ani, nah Ibu Ani S1 eh, di IPB, eh, juga sekarang sebagai ketua program studi master ya S2. Dan Bu Ani ini kalinya di tanaman teknologi tanaman pasca panen, tanaman rempah dan aromatik. Ini banyak nanti penelitian tanaman-tanaman rempah, tanaman ini misalnya contohnya pada vanili, pada nilam, pada gambir, akar wangi. Jadi tanaman-tanaman eh, penyegar dan ini juga pasca panen tanaman-tanaman penyegar juga. Ini adalah Ibu Ani dan kemudian Bu Eni ini S1 S2 di IPB ya, kebetul S3 S2 pernah di apa nih di Jerman kalau nggak salah ya. Terus S3-nya di IPB dan Bu Eni ini kebetulan teknik budidaya tanaman pangan. Jadi penelitiannya nanti ada pemupukan organik, jarak tanam, pemangkasan, tumpang sari, khusus tanaman pangan. Kira-kira begitu. Dan kemudian ini Pak Ahmad Junaidi. Nah, Pak Ahmad Junaidi ini di sistem pertanian dalam produksi tanaman. Ini komoditasnya ada padi, ada sawit, ada kakao, ada kopi. Jadi kita ke arah sistem pertanian. S1 S2 di IPB, S3 di Konkuk Korea ini. Jadi penelitiannya ada optimasi teknik budidaya, manajemen produksi tanaman, pengembangan SAP, GAP, dan adaptasi dan mitigasi dan resiliensi kepada beberapa komoditas tadi. Mungkin Pak Ahmad, mungkin Anda sudah banyak tahu ya. Dan ini Prof. Rudi Purwanto. Ini eh, ini paling senior sekarang di lab produksi. Ini penelitiannya dengan buah, ya dengan LED sebagai artificial light. Juga transisi ini pada penelitian tanaman buah-buahan. Terus yang selanjutnya adalah Pak Supiyatno, ini perkebunan. Ada desain kawasan perkebunan, ada penerapan sistem berlanjut pada perencanaan perkebunan, juga teknik budidaya berkelanjutan untuk tanaman perkebunan. Ini ada Pak Supiyatno. Dan selanjutnya Pak Winarso, ini pada pasca panen buah ya. Jadi banyak melakukan penelitian di buah, misalnya penundaan kematangan, penundaan panen pada cabai. eh, Terus juga ini selanjutnya ada Bu Juang. Nah, Bu Juang ini sedang sekolah di apa eh, di Korea. Oke, jadi mungkin selama ini adalah banyak meneliti juga di greenhouse sebenarnya, eh, greenhouse management. Terus ini ada yang baru, Mas Erik ini masih membantu, jadi penelitiannya mungkin berminat dalam crop management tanaman hortikultur. Jadi itu secara umum. Dan ini berikutnya hanya gambar-gambar saja. Ini skopnya eh, penelitian atau budidaya. Ini dia ada mulsa plastik, ini gimana cara masangnya dengan benar. Dan ini adalah budidaya-budidaya yang terkini. Ini kalau cara petani seperti ini menurut saya kurang bagus. Nah, ini kalau kita pakai teknologi yang presisi itu bisa lebih seperti ini kira-kira dengan hasilnya ini kalau dengan vertigasi misalnya rata-rata nasional ini dengan vertigasi udah naik sementara teman-teman breeding membuat potensinya 14 ton. Kita kalau dengan teknologi vertigasi bisa mendekati. Tapi kalau rata-rata nasional seperti ini untuk cabai rawit, kira-kira seperti ini. Nah, ini juga teknik budidaya, ada vertigasi yang presisi. Ini kita bisa memulai menggunakan apa namanya eh, apa namanya Internet of Things dalam mengkontrol teknik budidaya di lapangan produksi. Dan ini adalah teknik-teknik persemaian. Kalau
Kalau teman-teman benih nanti mempelajari benih itu sampai bisa mempunyai quality yang bagus ya gimana cara dan kalau di kita bisa belajar juga bagaimana mempercepat perkecambahan misalnya dengan beberapa perlakuan-perlakuan entah kimiawi, entah fisik untuk bisa membuat bibit seperti seragam. Nah, ini ranahnya produksi. Kalau di benih Anda mungkin penyimpanan benih supaya tahan lama dan sebagainya. Kalau di kita bagaimana benih tadi bisa disemai dengan teknologi yang terkini, yang presisi, bagaimana bisa membuat benih itu seragam. Kalau Anda dikasih benih itu 11 sampai tanaman nanti akan jadi 11, kira-kira seperti itu teknik produksi. Ini greenhouse. Nah, kita ada greenhouse management juga. Penelitian-penelitian dikembangkan di divisi produksi eh, seperti ini. Nah, ini ada kita juga, walaupun di dalam greenhouse kita bisa menggunakan apa namanya pertanian organik. Kita bisa membangun pertanian organik di dalam naungan shading. Ini adalah shading net ya, kira-kira seperti ini teknologi-teknologi seperti ini yang dan ini juga untuk buah di lapang kita bisa bagaimana memelihara supaya kualitinya akan sama persis teknologinya seperti apa ini adalah dibungkusin adalah jambu kristal kira-kira seperti ini penelitian. Nah ini adalah suatu apa kegiatan field day yang dilakukan ini tempat kumpul semua mahasiswa dari S1, S2, S3 agenda kegiatan yaitu kumpul di tempat seperti ini saling belajar tadi kata Pak Kadep ya kita saling mengajari supaya Anda cepat nanti jadi sebelum penelitian Anda sudah mahir melakukan teknologi apa yang dipakai dalam penelitian mungkin ke kira-kira depan jenis seperti pupuk ini yang akan sebenarnya diperlukan karena kita cocok untuk verification. Kalau saya nah ini kira-kira Pada saat gambaran kita ini tempat mahasiswa-mahasiswa divisi produksi ngumpul ya di sini ya, saling mengajari dan saling bagaimana melakukan penelitian. Nah, kira-kira ini contoh-contoh jadi antara angkatan berkumpul mempercepat supaya Anda bisa cepat lulus. Kira-kira gambaran Pak Kadep tadi mendorong supaya masuk di divisi tadi biasa bisa melakukan interaksi seperti ini. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Mawi. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.